Barat, bendera merah putih. Hormat gerak. Tegak gerak. Silakan sama-sama memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama untuk keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ada yang hadir hari ini? Ada. Siapa? Liza sama Ya, kenapa? Liza Pikir. Kemudian Isma? sama Kamu kita sedikit ice breaking. Ice breakingnya gampang ya. Yang penting kalian memahami perintahnya. Perintahnya adalah apa yang dipegang, jangan apa yang disebut. Oke, konsentrasi. Siap? Ingat apa yang dipegang. TV, telinga, mulut. Oke. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Udah pernah kayak gitu, pernah? Berpikir komputasional. Ayo, siapa yang bisa menjawab berpikir komputasional apa? Lydia, silakan. Fungsi komputasional adalah metode berpikir untuk memecahkan masalah secara logis, sistematis, terstruktur, dan efisien dengan menggunakan konsep-konsep yang biasa dipakai dalam ilmu. Berpikir komputasional tadi pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi itu mengumpulkan semua unsur-unsur menyelesaikan masalah itu atau yang ada di dalam masalah itu. Terus pengenalan pola, dan dia menyeleksi, dalam menyeleksi. Kemudian yang ketiga, abstraksi apa? Ya, kita mengabaikan informasi yang tidak dibutuhkan. Berarti sudah mulai menghilangkan. Berikutnya lagi, yang terakhir apa? Algoritmanya atau urutannya, sehingga nanti permasalahannya akan selesai. Kecerdasan artifisial adalah ada yang tahu AI. Nah, kalau kecerdasan artifisial kalian sudah tahu, berarti kalian pasti tahu AI. Apa itu AI? Artificial Intelligence. Kita akan melihat di situ. Dekomposisi itu apa? Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil agar lebih mudah dikelola. Kemudian ada pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dari masalah yang sering muncul. Kemudian ada abstraksi, fokus pada hal yang penting. Dan algoritma kemudian membuat urutan langkah-langkahnya. Selanjutnya kita ambil contoh dari permasalahan yang sering dihadapi, tapi kita bisa akan menjadikan dia berpikir secara komputasional. Contohnya di sini adalah berangkat sekolah tepat waktu. Yang pertama adalah dekomposisinya. Yang pertama adalah persiapan. Ada mandi, kemudian ada sarapan, berpakaian, menyiapkan perlengkapan tas, perjalanannya, kemudian ada faktor eksternal, kemudian cuaca, lalu lintas. Itu contoh berpikir komputasional yang pertama, yaitu untuk dekomposisi. Jadi banyak permasalahan atau yang akan dihadapi waktu kita mengambil contoh adalah berangkat sekolah tepat. Kira-kira sudah paham di sini? Paham ya? Selanjutnya adalah pengenalan pola, mengidentifikasi pola yang mempengaruhi keterlambatan dulu, pola waktu, dan ada pola kebiasaan. Setiap Senin itu waktunya pasti lalu lintas akan lebih padat daripada hari lain. Kemudian ada lagi pola waktu, butuh 10 menit lebih lama jika harinya hujan. Ada pola kebiasaan, sering terlambat karena salah menaruh sepatu. Apalagi sebenarnya kebiasaan yang lain. Sarapan terlalu lama karena nonton YouTube, siapa? Sarapan terlalu lama karena masih buka-buka nge-game bahkan. Apalagi terlambat banget
berarti harus ya pengenalan polanya adalah iya kebiasaannya. Kalau kebiasaan itu ya terlambat bangun. Next yang ketiga adalah abstrak fokus. Berarti kita harus fokus tuh. Kalau sudah biasanya mandi 15 menit, berarti kita harus hitung. Oh, aku mandi 15 menit. Jarak rumah ke sekolah adalah 2 km. Berarti sekitar berapa menit kalau 2 km? Kalau naik motor paling sekitar 5 menit ya. Sekitar 5 menit aja kalau naik motor. Kemudian kalau pakai angkot, nah, ini sebenarnya tidak berlaku untuk sekolah kita nih. Harus 600. Yang perlu diabaikan siapa? Yang perlu diabaikan adalah nonton YouTube, ya kan? Percakapan saat sarapan. Selanjutnya adalah algoritmanya. Menyiapkan seragam, buku, tas, tempat minum itu di malam hari. Sehingga waktu bangun pagi pun kamu harus lebih pagi. Kalau berangkat sekolahnya berarti harus jam 6 lewat 5. Mengambil rute yang tidak ramai. Dan jika terlambat bangun, maka sarapannya akan dilewatkan. Kemudian membawa bekal. Oke, itu untuk contoh dari berpikir komputasional. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, sekarang coba. Kalian punya kelompok kan sudah? Ya. Karena sudah punya kelompok, berarti kalian membuatkan alur berpikir komputasional. Silakan. Kalau mau minum silakan. Oke, silakan berkumpul sama kelompoknya masing-masing. Silakan mengerjakan pertanyaan yang di depan. Buatkan alur berpikir komputasional mulai dari komposisinya apa, pengenalan pertanyaan apa, dan apa lagi? Abstraksinya dan lain adalah algoritmanya. Ibu kasih waktu berapa menit? 10 menit? Ya, 10 menit ya. Oke, silakan. Oke, sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ini di kelompok ini sudah sampai. Dekomposisinya kira-kira apa? Apa saja? Bahan di luar bahasa. Ya berarti kan kalian tuliskan bahasanya harus ada dekomposisinya itu. Di sini sudah. Dekomposisinya apa? Kompor. Apa lagi? Panci air. Kompor, panci air. Berarti dekomposisinya apa ya? Dekomposisi. Membuat mie goreng. Yang pertama apa? Menyiapkan bahan dan bahannya banyak. Panci. Oh ini alat. Ini alat nih. Ini alat. Kompor, panci, terus apa lagi? Garpu. Sendok. Mangkok. Saringan. Yang kedua apa? Bahannya apa? Air. Lagi sayur guys. Sekarang sudah dekomposisinya. Kemudian yang berikutnya apa? Namanya? Masuk nih 5 menit. Abstraksi gula ada pengenalan kelas. Kemudian yang punya apa? Pemanasan, air, karin. Berapa menit? 5 menit. Sampai minggu ya.
Oke, bahas dulu. Kalau sudah ada tindakan apa nih? Pokok ada ya? Apa bisa ya? Bisa. Nggak bisa. Sayur kan? Sabar dulu boleh nggak ada boleh? Apakah tidak sayurnya? Air bu, air. Kita udah pakai kaktus lagi. Sudah selesai. Yang terakhir apa? Algoritma. Algoritmanya adalah memasak sampai air dioper sampai selama 3 menit. Matikan kompor, tiriskan buang air. Kemudian masukkan bumbu, aduk dengan merata. Kemudian setelah berpikir kamu, demikian ada pertanyaan? Baik, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini tentang berpikir komputasional. Oke, demikian terima kasih atas pembelajaran kita.